Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 17 April 2024 bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, 6 rumah semi permanen ludes dilalap si jago merah di lingkungan 8 kecamatan Semula Jadi, Kecamatan Batuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Selasa subuh. Video amatir memperlihatkan api yang membesar dengan cepat merambat bangunan semi permanen. Warga sekitar berjibaku berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Salah seorang korban Sumia mengatakan mengetahui api pada saat dirinya bangun hendak beribadah sholat subuh. Akibat kebakaran ini, Sumia mengaku barang berharga miliknya habis tidak bersisa. Menurutnya, pemadam kebakaran baru tiba setelah 6 bangunan rumah warga terbakar dan akibat kejadian ini, para korban terpaksa mengungsi di rumah tetangga. Bangun sholat subuh, Kak. Jadi orang api jadi terkejut ya. Trauma juga, Pak. Sedih rasanya. Baju sebiji pun tak ada keluar. Habis semua barang-barang. Habis semua, Pak. Surat-surat pun habis, KK, KTP semua habis. Apa sendiri dipadamkan oleh apa? Pemadam lah tadi datang. Udah habis semua 6 pintu, baru datang pemadam. Api berasal dari salah satu rumah warga menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Meski warga berupaya memadamkan api, namun terhambat ketersediaan air, serta bangunan rumah terbuat dari kayu dan lokasi padat penduduk membuat api dengan cepat merambat. Kejadiannya sekitar lebih kurang jam 5 subuh lah. Pertama ada yang ingin memadamkan apinya, tapi lama-kelamaan ini api kan nggak bisa dipadamkan. Akhirnya 6 rumah itu habislah terbakar. Sebelumnya dihubungi pemadam kebakaran, tapi sekitar setengah jam setelah kejadian baru pemadam kebakarannya muncul, datang langsung ke tempat kejadian, tapi yang 6 rumah itu sudah habis terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, kini kasus yang masih ditangani pihak kepolisian dengan memasang garis polisi di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah kemarin malam terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Banjir yang menggenangi pemukiman warga tersebut diakibatkan meluapnya sejumlah aliran sungai. 3 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terendam banjir diantaranya Kecamatan Tuka, Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Pinangsori. Namun kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Badiri. Di lokasi tersebut ratusan rumah warga yang berada di 3 dusun Desa Gunung Kelambu terendam banjir setinggi 1 meter akibat dari meluapnya Sungai Parmaloan yang diguyur hujan deras sejak sore hingga kemarin malam. Tingginya banjir yang mencapai 1 meter tersebut membuat warga di 3 dusun Desa Kelambu sempat mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi dengan dibantu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama tim gabungan Basarnas dan unsur TNI Polri. Camat Kecamatan Badiri Ahmad Saufi Pasaribu yang berada di lokasi menjelaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Tapanuli Tengah. Pihak Kecamatan Badiri juga menyiagakan beberapa posko kesehatan untuk mengecek kesehatan masyarakat usai diterjang banjir luapan sungai. Ini akibat tingginya curah hujan mulai kemarin siang ya sampai malam. Sempat nggak warga yang melakukan pengungsian secara pribadi gitu ke tempat yang aman? Ya? Sempat. Karena banjirnya pun tiba-tiba. Saat ini pihak kecamatan apa yang dilakukan ini? Kita terus koordinasikan ke BPBD ya, ke dinas terkait dengan banjir, termasuk hari ini juga ada pelayanan kesehatan ya, masyarakat yang terkena ada masalah kesehatan akibat banjir semalam. Pasca banjir yang menggenangi pemukiman warga kemarin malam di 3 dusun Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, warga kini disibukkan melakukan pembersihan rumah dari lumpur yang terbawa genangan banjir.
Tidak hanya membersihkan material banjir dari luapan sungai Parmaloan, lumpur setebal 20 cm yang menempel di lantai rumah warga. Warga juga terlihat mengeringkan pakaian serta sejumlah perabotan rumah yang terendam banjir lantaran tidak dapat terselamatkan. Salah seorang warga desa Gunung Kelambu, banjir yang melanda kemarin malam cukup parah lantaran ketinggian air mencapai 1 meter dan telah pula merendam seluruh rumah warga. Arus kencang banjir sempat membuat panik warga, kemudian mulai memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman, dibantu petugas Basarnas dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta TNI Polri. Ngapel, Pak, bersih-bersih lumpur gitu. Iya, mengambil air, bersih-bersihkan dalam. Kira datang airnya jam tengah 9. Jam 9. Itulah posisi rumah abang sendiri gimana kondisinya? Pak? Air itu deras sekali, Pak. Datang dari sungai. Jadi sempat mengungsi, Bang? Belum sempat lagi mengungsi, Pak. Jadi barang-barang saat ini gimana nih, Bang? Kondisi barang-barang di rumah? Basah lah semua, kayak itu spring bed, kasur. Pihak Kecamatan Badiri mendirikan posko kesehatan sekaligus melakukan pendataan kerusakan rumah usai diterjang banjir kemarin. Dari hasil data, peristiwa banjir yang melanda desa Gunung Kelambu tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi Rabu sore kemarin, sejumlah ruas jalan protokol penyambungan tergenang banjir luapan. Tak hanya menggenangi bahu jalan, air hujan bercampur sampah ini juga masuk ke dalam toko milik warga. Sejumlah titik ruas jalan di Jalan Protokol Penyambungan Mandailing Natal kembali menjadi langganan banjir akibat tingginya intensitas hujan yang turun pada Rabu sore kemarin. Akibatnya kendaraan yang melintas di wilayah ini terpaksa mengurangi kecepatan akibat ruas jalan terendam banjir hingga 30-40 cm. Tingginya intensitas hujan juga diperparah dengan buruknya sistem drainase yang tidak sanggup menampung debit air, sehingga air parit yang bercampur sampah rumah tangga ini meluap dan menggenangi jalan raya hingga masuk ke pertokoan warga. Akibat banjir langganan ini, sejumlah toko milik warga yang berada di pinggir jalan pun ikut kebanjiran dan aktivitas jual beli pun dihentikan sementara. Sejumlah barang dagangan pedagang banyak yang rusak karena terendam banjir luapan dari drainase. Mungkin dari got sebelah itu atau mungkin dari fondasi bangunan itu terlalu kecil, Bang, makanya airnya masuk gitu. Jadi ada indikasi paritnya apa gitu ya, tersumber gitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan aja adalah dari pemerintah untuk memperbaiki gitu tata jalannya kayak gimana biar gak merugikan pihak sebelah. Adalah solusi dari pemerintah gitu ya? Meski banjir kembali surut setelah 2-3 jam lamanya, namun sejumlah warga berharap Pemda Mandailing Natal segera meninggikan tanggul agar air hujan yang bercampur dengan air parit tidak lagi naik ke bahu jalan dan area pertokoan warga. Seorang warga Sibanggor, Julu, Mandailing Natal sudah hampir 1 bulan tidak pernah pulang ke rumah yang bernama Abdul Rozak. Sebelumnya ia berpamitan kepada istri dan 2 anaknya pergi kerja, namun hingga sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Sudah 1 bulan keluarga kerabat Abdul Rozak usia 35 tahun, warga Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Mandailing Natal hilang tanpa kabar sejak 23 Maret 2024. Diketahui pria yang berprofesi sebagai pedagang tahu tempe pamit kepada sang istri dan 2 anaknya hendak bekerja. Di hari pertama, Abdul Rozak pamit kepada istri mengenakan pakaian warna hitam putih corak petak dengan mengendarai mobil angkutan umum milik pribadi mereka. Akibat tidak ada kabar yang dari suami istri dan keluarga, mencari ke sejumlah tempat yang sering ia kunjungi dan menghubungi teman serta keluarga. Namun tidak ada yang menemukan dan pihak keluarga juga telah melaporkan hal ini kepada masyarakat desa Sibanggor dan aparat kepolisian. Sampai saat ini nggak ada titik terangnya, kabar pun nggak ada sama sekali. Saat keluar memakai baju petak-petak warna hitam putih, pakai jaket biru, pakai mobil anak. Sudah berusaha Pak, juga dilaporkan kepada kepala desa, semuanya udah. Harapan saya segera ditemukanlah Pak secepatnya.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dari tim gabungan Polrestabes Medan pada Selasa malam menggerebek 2 warnet yang selama ini kerap digunakan para pecandu narkoba untuk bermain judi online. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 16 pengguna narkoba, 8 diantaranya ditangkap saat sedang asik bermain judi online. Warung internet pertama yang digerebek oleh petugas terletak di Jalan Waringin, Kota Medan. Di warnet ini polisi menemukan 8 pecandu narkoba yang 4 diantaranya kedapatan tengah asik bermain judi online. Kedelapan pria diketahui sebagai pecandu narkoba setelah polisi melakukan tes urin terhadap seluruh pengunjung warnet. Selanjutnya petugas juga menggerebek warnet yang berada di kawasan Pasar Merah Medan. Sama seperti lokasi pertama, penggerebekan warnet didasari laporan warga yang kerap melihat pengunjung warnet mengakses situs judi online. Di warnet kedua, polisi juga menemukan 8 pecandu narkoba yang saat ditangkap tengah bermain judi online. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu memberikan keterangan dari total 16 pria yang ditangkap dan positif sebagai pengguna narkoba. 8 diantaranya akan diproses oleh Satreskrim Polrestabes Medan guna mendalami kasus perjudian. Disinyalir jadi tempat berlangsungnya judi online dan juga penyalahgunaan narkoba. Berangkat dari informasi tersebut, maka kami tim gabungan dari Polrestabes Medan melakukan penggerebekan dan pemeriksaan di beberapa warnet di wilayah Kota Medan. Dengan hasil kami mengamankan dari puluhan orang yang kita periksa, ada 16 orang yang kita amankan. Dari 16 orang ini gelap di online. Sedangkan 8 pria lainnya yang ditangkap tidak sedang bermain judi online, namun tes urinnya positif sebagai pengguna narkoba. Kini tengah didalami keterangannya guna meringkus penjual narkoba kepada mereka. Dalam penggerebekan 2 warnet yang dilakukan, polisi turut menyita sejumlah komputer yang digunakan para pemain judi online untuk mengakses situs judi. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, hasil analisa dan evaluasi operasi Ketupat Toba 2024 yang dilakukan perpanjangan pengoperasian jalan tol fungsional Tebing Tinggi Sinasak dan 50 Kisaran dari tanggal sebelumnya 4 April sampai 16 April 2024 kini diperpanjang hingga tanggal 21 April 2024. Hal tersebut disampaikan Eksekutif Vice President Adjib Al-Hakim PT Hutama Karya dalam pers rilis kepada awak media. Melalui kebijakan dan sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi operasi Ketupat Toba 2024 dan berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Sumut. Sebelumnya tol fungsional ini dibuka dari tanggal 4 April sampai berakhir pada tanggal 16 April 2024. Melalui kebijakan dan koordinasi yang dilakukan, maka tol fungsional Tebing Tinggi Sinasak, 50 dan Kisaran diperpanjang sampai tanggal 21 April 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Adapun pertimbangan yang dilakukan mengingat masih tingginya volume kendaraan pada arus balik Lebaran ini yang masuk ke tol fungsional tersebut. Sehingga diharapkan dengan kebijakan ini menjadi alternatif jalan dan mengurangi kepadatan jalan nasional. Pihak Utama Raya menghimbau untuk tetap menyiapkan kartu uang elektronik dan mengecek kecukupan saldonya dikarenakan tol Tebing Tinggi Indrapura Kisaran sesi 1 sudah bertarif secara resmi, sedangkan untuk tol Tebing Tinggi Sinasak masih digratiskan. Sepekan pasca Lebaran, harga cabai merah turun hingga Rp20.000 per kilogram. Meskipun mengalami penurunan hingga 100%, namun pedagang cabai mengaku masih sepi pembeli. Beginilah suasana pasar tradisional Petisa Medan. Pasar tradisional terlihat masih sepi. Salah satu komoditi yang mengalami penurunan harga yakni cabai merah di Pasar Petisa. Harga cabai merah dijual Rp20.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah dijual Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai Nur mengatakan meskipun harga cabai merah mengalami penurunan, namun minat masyarakat membeli masih sepi. Bu, gimana Bu? Pasca Lebaran ini cabai harganya turun Bu? Jatuh kelepak-kelepak. Berapa harganya Bu cabai? Cabai dari 60 ke 20. 20 ya. Untuk cabai lainnya Bu? Seperti cabai rawit normal aja, cabai hijau normal.
Yang paling naik kali bawang merah. Bawang merah dari 30 ke 60. Jatuh cabai, naik bawang. Hancur lagi, nggak ada sejak lebaran, nggak ada orang. Berdasarkan keterangan penjual, turunnya harga cabai dipicu banyaknya barang yang masuk akibat panen raya. Sebaliknya, bawang merah terus mengalami kenaikan harga karena stok menipis. Pedagang pasar tradisional menjual bawang Rp60.000 per kilogram, sebelumnya bawang merah dijual harga Rp30.000. Namun bawang putih dijual Rp40.000 per kilogram, sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, sepekan usai Lebaran, harga komoditas ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Batubara melonjak karena banyak nelayan yang belum pergi melaut. Pantauan di Pasar Pagi Kebun Kopi Kecamatan Seisuka Lapak, pedagang ikan tampak sepi dari aktivitas jual beli. Bahkan sejumlah lapak pedagang terlihat tutup karena tidak ada ikan untuk dijual. Salah seorang pedagang ikan, Ahmad Syairi, mengatakan saat ini pasokan ikan ke pasar berkurang yang menyebabkan harga ikan laut naik hingga 10% dari biasanya. Ikan tongkol misalnya dari sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000. Sementara udang dan cumi-cumi dijual Rp70.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari biasanya. Langkanya persediaan ikan laut mengakibatkan para konsumen beralih ke ikan air tawar yang harganya juga mengalami kenaikan. Seperti ikan nila dan ikan gabus yang dijual Rp40.000 per kilogram, sedangkan ikan mas dijual Rp45.000 per kilogram, serta ikan lele dijual Rp35.000 per kilogram. Harga ikan air tawar tersebut naik rata-rata Rp5.000 per kilogramnya. Ratusan masyarakat Pancur Batu berunjuk rasa di depan detasemen polisi militer Medan. Dalam aksinya, warga meminta kepastian hukum terkait ditangkapnya oknum TNI berinisial M terkait kepemilikan senjata api ilegal yang sebelumnya dituduhkan milik Edi Suranta. Masyarakat Pancur Batu berunjuk rasa di depan detasemen polisi militer pada Selasa sore. Mereka meminta pernyataan terbuka kepada pihak Denpom terkait telah ditangkapnya seorang oknum TNI berpangkat kopral berinisial M atas kepemilikan senjata api ilegal yang melibatkan seorang tokoh masyarakat Karo, Edi Suranta, yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Kasus ini bermula pada saat Edi Suranta ditangkap oleh polisi atas kepemilikan senjata api ilegal. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, ternyata senjata api tersebut milik salah satu oknum TNI yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak Denpom Medan, dan oknum tersebut sudah mengakui bahwa senjata api ilegal itu memang miliknya, bukan milik Edi Suranta. Atas dasar itulah ratusan warga yang sempat memblokadir jalan meminta kejelasan terhadap proses hukum oknum TNI yang saat ini tengah ditangani. Jadi kami masyarakat Pancur Batu memohon kepada Bapak Jokowi, Bapak Kasat Panglima, agar kasus ini diperiksa kembali. Diperiksa karena tentara itu yang ada di lokasi itu, yang melemparkan senjata itu kepada Edi Suranta Guru Singa, sudah ditangkap, sudah mengakui itu senjatanya. Kenapa Edi Suranta Guru Singa terus ditahan? Ada apa ini? Ratusan warga Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang menggelar aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Aksi tersebut menolak sidang pokok perkara pidana dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Sidang pra-peradilan yang diajukan atas perkara dugaan kepemilikan senjata api terhadap Edi Suranta Guru Singa sedang berlangsung. Sementara secara bersamaan, sidang pokok perkara kepemilikan senjata api itu juga tetap digelar. Mengetahui hal ini, ratusan warga Pancur Batu melakukan aksi demo sebagai bentuk dukungan terhadap Edi Suranta Guru Singa. Aksi dukungan seperti ini terus dilakukan setelah ditetapkan Edi sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Warga melakukan aksi demo untuk meminta keadilan atas kasus Edi Suranta Guru Singa yang saat ini proses hukum prapitnya tengah berlangsung. Namun di sisi lainnya, Pengadilan Negeri Deli Serdang diduga memaksakan persidangan pokok perkara pidana kepemilikan senpi ilegal tetap digelar di hari yang sama. Menurut kuasa hukum terdakwa Suhendri Umar Tarigan mengatakan pihaknya menduga pengadilan memaksakan persidangan pokok perkara pidana tersebut. Padahal di sisi lain, sidang prapit yang dilakukan terdakwa terhadap anggota Polri masih berlangsung. Kami
Pada saat ini masih melakukan sidang konklusi terkait daripada prapit yang kami ajukan, sehingga kami merasa ini sangat janggal. Bagaimana itu penyidik kerjasama dengan jaksa penuntut umum untuk mempercepat perkara itu, dan anehnya pengadilan juga mempercepat penetapan majelis dan penentuan jadwal hari sidangnya. Dan di mana pada hari ini kita lihat ketidakadilan, di mana sidang prapit yang kami ajukan belum selesai, namun perkara pokoknya juga sudah diajukan, sehingga kita merasa ini terjadi memang tindakan yang sangat-sangat melanggar aturan hukum. Seorang siswa SMA asal Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nia Selatan meninggal dunia diduga akibat penganiayaan yang dialaminya dari oknum kepala sekolah. Yaredi Ndruru, 17 tahun, sedang duduk di kelas 11 SMA Negeri 1, Si2 Ori Nia Selatan, meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli Senin lalu. Ayah kandung Sakezatullah Ndruru alias Amahasrat mengatakan sebelumnya anaknya dibawa berobat ke rumah sakit, pernah jujur kalau dirinya bersama beberapa temannya mengalami penganiayaan fisik dengan cara memukul bagian kepala oleh oknum kepala sekolahnya di Sauto Si2 Ori pada Sabtu 23 Maret 2024. Hal ini juga dilaporkan kepada pihak Polres Nia Selatan untuk diselidiki sebelum korban meninggal dunia. Terlapor adalah berinisial SZ, oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Si2 Ori. Kamulah Amarie yang akan membunuh saya, karena engkau telah memukul saya tanpa kesalahan. Gara-gara kamulah Amarie atau kepala sekolahnya. Jika suatu saat nanti saya mengalami kematian atau sakit parah oleh karena pukulan. Oh, dari situlah pihak keluarga tahu bahwa. Jadi dari situlah kami pihak keluarga atau orang tua tahu bahwa anak kami ini mengalami sakit kepala oleh karena kena pukulan kepala sekolahnya. Kasus yang mandek selama 3 tahun akhirnya istri seorang ASN di Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka penipuan arisan online. Mirisnya korban malah dilaporkan balik oleh suami tersangka atas dasar pencemaran nama baik. Penyidik Polrestabes Medan menetapkan NS sebagai tersangka dalam kasus penipuan arisan online yang merugikan korbannya hampir 100 juta rupiah. Sebelumnya korban Intan AC mengikuti arisan online yang dibuka oleh tersangka NS. Korban mengikuti 2 periode. Periode pertama dengan nilai 20 juta rupiah dan periode kedua 100 juta rupiah. Intan yang berada di urutan 14 dari 15 anggota malah tidak bisa menarik uang arisannya dan dinyatakan hangus oleh NS. Intan AC mengatakan kasus ini mandek selama 3 tahun, di mana kasus yang menjerat istri seorang ASN di Sumatera Utara ini sudah dilaporkan pada tahun 2021 silam. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Polrestabes Medan belum melakukan penahanan terhadap tersangka NS dengan dalih tersangka tidak hadir 2 kali saat dilakukan pemanggilan. Mirisnya korban malah dilaporkan balik oleh suami tersangka atas dasar pencemaran nama baik karena menyebarkan foto tersangka dengan suami yang menggunakan seragam. NS ini sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Lebih tepatnya sekitar tanggal 25 Maret kemarin kami mendapatkan informasi dari klien kami terkait status dari terlapor ini menjadi tersangka. Nah, akan tetapi kami sedikit bingung ya. Kenapa kami bilang bingung? Karena di sini klien kami dilaporkan oleh suami dari tersangka NS ini. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para petinggi partai terkait dirinya akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Bobi menyebutkan jika parpol tersebut sudah disetujui, ia akan mengambil sejumlah formulir partai untuk maju dalam Pilgubsu mendatang. Sejumlah partai secara lisan sudah memberikan dukungannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Namun sebelum maju, ia masih berfokus bekerja sebagai Wali Kota Medan. Diketahui beberapa partai politik menugaskan Bobi untuk maju dalam Pilgubsu mendatang, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Sampaikan ada beberapa partai dengan secara lisan
ada yang memberikan surat tugas, ada yang pakai tulisan juga. Golkar memberikan surat tugas dari bulan Desember sebenarnya. Tapi ada juga kemarin kita diundang lagi beberapa partai kemarin secara lisan saja, tetapi saya sampaikan partai itu. Wali Kota Medan Bobi Nasution menemui perwakilan masyarakat Asam Kumbang yang terdampak proyek pembangunan floodway di Jalan Pasar 1 Tanjung Sari, Kota Medan pada Selasa siang. Bobi menjelaskan proyek floodway ini merupakan pengerjaan untuk pengendali banjir di mana air yang biasanya dialirkan ke Sungai Sikambing haluannya digeser ke Sungai Belawan. Nantinya fungsi dari floodway ini jika terjadi banjir atau genangan di kawasan kota dengan cepat menyerap air sebanyak 3 meter kubik per detik yang akan masuk ke sungai. Solusi dari keluhan masyarakat mengeluhkan usaha dan aktivitas terdampak akibat pembangunan ini, Bobi meminta kepada kontraktor untuk memangkas waktu pembangunan di mana per segmen memakan waktu 10 hari menjadi 7 hari. Ya, pasti namanya pekerjaan ada pro kontra. Kita juga pahami itu. Tadi kita juga sudah ketemu masyarakatnya yang kemarin belum sempat saya temui pas di Balai Kota karena saya nggak dari tempat kemarin. Salah seorang warga Opi yang bertemu langsung dengan wali kota menyebutkan bahwa nantinya para warga yang terdampak imbas proyek akan didata dan nantinya akan diberi ke kecamatan untuk diberikan ganti rugi. Mereka langsung taruh alat berat tanggal 1 Maret langsung ngebor, ya kan, tanpa kami ada persiapan apa-apa, ya, tanpa ada pemberitahuan lagi, langsung dibor tanggal 1. Ya terus selama 1 bulan itu Pak, itu Bapak bisa lihat berapa meter 1 bulan, makanya mudah-mudahan komitmen mereka di depan Pak Wali betul ya, 10 meter 7 hari itu mudah-mudahan betul itu yang kami harapkan, karena semakin cepat kan semakin kelar dan kami bisa lakukan usaha kami. Anggota DPRD Toba bersama masyarakat Toba menggelar rapat dengar pendapat atau RDP mempertanyakan pengadaan internet satu pintu Dinas Kominfo Toba di kantor DPRD Toba pada hari ini. Wakil Ketua DPRD Toba Chandro Manurung mengatakan rapat dengar pendapat tersebut merupakan permintaan dari warga para pengusaha pengadaan internet lokal kepada anggota DPRD Komisi A Kabupaten Toba. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba Sesmon Butar-Butar menjelaskan dalam rangka pengadaan internet satu pintu ini merujuk kepada Perpres nomor 12 tahun 2021 dan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 terkait dengan itu pihaknya melakukan pemilihan e-katalog sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diperuntukkan. Maka dalam melakukan pemilihan pengadaan jasa internet satu pintu sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dengan memilih penggunaan jasa internet dari luar daerah dengan alasan pengusaha lokal tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Menanggapi keterangan Kadis Kominfo tersebut, salah seorang warga Denyati Hutagaol mengatakan meski Dinas Kominfo begitu besar mengeluarkan dana pengadaan internet satu pintu, namun banyak pegawai Pemkab Toba yang mengeluhkan kecepatan internet tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Demikian juga salah seorang pengusaha lokal pengadaan internet Julius Sitorus mengungkapkan rasa kekecewaannya yang menilai Dinas Kominfo Toba tidak dapat memperdayakan dan membina pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Toba. Kita sudah audiensi dengan pihak Bupati dan pihak Kominfo bahwa kita menyatakan bahwa ada investor di Toba, perusahaan Toba mempekerjakan masyarakat Toba dan memutar uangnya di Toba untuk mensejahterakan masyarakat Toba agar bisa diberdayakan pemerintah Kabupaten Toba. Sidak tingkat kehadiran ASN serta tenaga kontrak pada hari pertama pasca libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai mencapai 98%. Hal tersebut disampaikan PJ Sekda Sergai Rusbiadi Purba yang bertindak sebagai inspektur upacara pada apel perdana pasca libur Lebaran.
Tim bertindak dan melihat secara real tingkat kehadiran para ASN di lingkungan kerja masing-masing dari mulai tingkat kecamatan sampai OPD yang ada dilakukan sidak secara menyeluruh. Diharapkan dengan masa libur yang cukup lama, jangan ada lagi para ASN dan tenaga kontrak melakukan libur mandiri. Pada kesempatan tersebut, PJ Sekda menekankan untuk kembali ke rutinitas, kembali dengan menjaga semangat kerja di lingkungan masing-masing. Dengan pelaksanaan apel yang terdiri dari beberapa tim. Nah, jadi di sini tadi yang tim untuk di lingkungan kantor Bupati. Nah, jadi untuk tim 2 ada dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, kemudian ada tim 3 dipimpin oleh Pak Asisten 3. Nah, jadi tadi hanya untuk mencek kehadiran daripada masing-masing OPD. Dari data Badan Kepegawaian Daerah Sergai, tingkat kehadiran ASN mencapai 98% serta tenaga kontrak 96%. Pemirsa, Sekda Kapalas melakukan sidak ke beberapa kantor OPD serta rumah sakit umum daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan umum terhadap masyarakat. Sidak juga dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan para ASN serta pegawai honorer setelah libur panjang Lebaran. Beberapa kantor pelayanan publik menjadi sasaran inspeksi mendadak atau sidak yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Pemkab Palas, diantaranya Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan. Sidak sendiri bertujuan untuk memastikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat serta melihat tingkat kedisiplinan para ASN serta pegawai honorer pasca libur panjang Lebaran. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Palas melalui Kepala BKD Amir Soleh Nasution yang mengatakan tingkat kehadiran di beberapa OPD yang memberikan pelayanan umum mencapai 98%, sehingga tidak berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan. Ada beberapa dinas yang betul-betul menjadi pelayanan dasar yang telah kita sidak bersama dengan tim, termasuk Pak Sekda dari asisten, inspektorat, dan juga teman-teman dari BKPSDM. Tadi sudah kita sidak yaitu ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Alhamdulillah kehadirannya sangat baik, hampir mencapai 98%. Kepala BKD Palas memastikan bagi ASN atau pegawai honorer yang nekat bolos tanpa alasan akan diberikan surat teguran sampai hukuman sesuai dengan peraturan. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menggelar halal bihalal usai melaksanakan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Agung Nur Al-Nur Penyambungan. Halal bihalal Lebaran Idul Fitri mengambil tema disiplin kerja bagi pegawai pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Halal bihalal dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah, seluruh pegawai ASN dan tenaga honorer serta kepala desa dilaksanakan di Masjid Agung Nur Al-Nur Penyambungan. Acara ini juga menjalin silaturahmi dan bersalaman untuk saling bermaafan di momen Lebaran. Acara diisi dengan tausiah Ustadz Marwan yang dalam ceramahnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensyukuri nikmat Lebaran Idul Fitri. Sementara itu, halal bihalal Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah diwarnai dengan pemberian cenderamata kepada calon jamaah haji. Pembacaan ayat suci Al-Quran mengawali pembukaan halal bihalal Lebaran 1445 Hijriah Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah di Jalan Setiabu di Medan kemarin. Kegiatan selalu digelar pada setiap tahunnya sebagai wujud menyebar syariah Islam. Para tamu undangan berkesempatan mendengarkan tausiah singkat oleh Ustadz Haji Azhari Akmal Tarigan. Dalam tausiahnya, Ustadz Haji Azhari Tarigan memberikan pesan kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan selalu menjaga akidah anak dengan pendidikan agama. Dalam kesempatan, Buya Haji Sofian Ras dan Umi Kaca Rahmawati Sofian Ras turut memberikan cenderamata kepada calon jamaah haji Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Selain keluarga besar Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, halal bihalal ini turut dihadiri oleh Forkopimda Kota Medan dan ditutup dengan santunan anak yatim. Dengan diiringi alunan musik nasyid, acara halal bihalal ditutup dengan makan siang bersama.
Setelah libur Lebaran 2024, masyarakat Kota Medan mulai ramai mendatangi kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Jalan Iskandar Muda, Medan, Rabu siang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Legalisir dokumen kependudukan kebanyakan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dokumen dalam penerimaan anggota Polri. Selain itu juga legalisir dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lainnya, juga untuk memenuhi syarat administrasi dokumen lamaran pekerjaan. Bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan, bisa mengikuti tahapan yang telah ditentukan seperti mengambil nomor antrian, melengkapi persyaratan dokumen, dan mengisi formulir. Kepala Tim Pendataan Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan Agus Mulya Siregar mengatakan, setelah libur Lebaran pihaknya telah melayani sebanyak lebih kurang 300 orang. Dari grafik yang terdata, masyarakat ramai memadati layanan legalisir dokumen kependudukan. Polri yang dilaksanakan dari tanggal 16 sampai tanggal 25 untuk Polrestabes Kota Medan pada saat ini. Jadi masyarakat mengeluh untuk lebih banyak untuk melegalisasi KTP-nya, kartu keluarga, dan akte kelahirannya. Diharapkan kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda untuk dapat mengurus keadministrasian di awal waktu agar terhindar dari antrian panjang. Pimpinan wilayah Bulog Kanwil Sumut, Arif Mandau mengatakan sampai pertengahan April 2024 pihaknya sudah menerima sekitar 8.000 ton jagung pakan impor dan masih ada sekitar 2 ton yang belum datang. Jagung impor ini sudah tiba di Sumut dan sudah diberikan kepada para peternak yang telah terdaftar. Para peternak tersebut bisa mendapatkan jagung impor dengan harga Rp5.000 per kilogram. Dan untuk 2.000 ton sisanya masih akan dikirimkan ke Sumatera Utara. Pada tahun 2024 ini Sumut mendapatkan alokasi jagung impor dengan total 10.570 ton. Penyaluran jagung pakan impor tersebut menjadi salah satu upaya untuk menurunkan harga komoditas di pasaran. Sehingga harga daging ayam dan telur tidak melonjak drastis. Pada Maret 2024, Forum Bulog telah menargetkan impor jagung pakan dan telah terrealisasi sebanyak 400 ton dari total 750 ton untuk alokasi selama tahun 2024. Sumut menerima 8.000 ton jagung pakan impor. Jumlah tersebut merupakan kuota yang didatangkan sebelum dikeluarkannya kebijakan larangan importasi jagung dari Kementerian Pertanian. Dengan demikian masih ada lagi 350 ton jagung pakan impor yang belum terrealisasi. Sisa kuota impor tersebut baru akan diwujudkan saat harga jagung dalam negeri mulai mengalami kenaikan dan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok 18 April 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG wilayah 1 Medan, kembali menyapa Sobat untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara untuk Kamis 18 April 2024. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Nias Barat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Kumbangan Sundutan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, serta Mandiri Natal dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Kumbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Mandiri Natal dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari berpotensi berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam.
Titik panas di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 16 April 2024 tidak ada. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan serta sebagian lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, tahukah Anda kawasan Danau Toba memiliki pesona alam yang begitu eksotis sebagai destinasi wisata yang digemari bagi pelancong, khususnya penikmat wisata alam. Apalagi dengan menginap berkemah glamour camping atau sering disebut dengan glamping. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.